ya. Tunjukkan data di dalam Al-Quran perintah sunat, Pak. Perintah sunat. Satu aja ada kata sunat. Hendaklah engkau bersunat seperti yang dilakukan oleh Abraham dan nabi-nabi terdahulu. Ibrahim. Terlalu dalam ini saudara-saudara ya. Ini terlalu dalam. Nah, coba. Sunat sebenarnya, satu kata tentang sunat di dalam Al-Quranul Karim, ya tunjukkan kepada saya ya Pak ya. Saya dari ini tidak hafal ya dan tidak bisa mencari secara ini tentang masalah sunat. Namun pernah diajarkan juga oleh guru-guru kami bahwa sunat itu wajib bagi orang-orang Islam. Iya. Kalau gini Pak, kita ini diskusi Pak ya. Anda kan beriman atas dasar Al-Quran, ya kan? Saya pingin tahu Pak, ya, seberapa rinci Al-Quran menjelaskan tentang sunat, ya, sehingga orang Kristen, sehingga orang Islam itu melakukan sunat. Seberapa rinci Al-Quran itu menjelaskan tentang sunat, karena dari Allah yang maha tahu, Allah yang maha hebat, Allah yang Ismul Azan, Allah yang luar biasa, yang maha agung. Nah, tunjukkan seberapa rinci dan seberapa sistematis Al-Quran menjelaskan tentang sunat. Silakan Pak. Dengan lengkap dengan surah dan dalil-dalilnya Pak. Kalau ada kata sunat dan secara rinci, saya mu'alaf malam ini, Pak. Kalau masalah sunat, kenapa orang Muslim itu sunnah? Nah, sebelumnya ya, mohon maaf. Kenapa orang Muslim itu sunnah? Karena sunat, karena memang Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan sunat. Iya, bersunat. Bahkan Nabi Muhammad sunat? Dikatakan, apa? Nabi Muhammad sunat? Iya, dilahirkan dalam keadaan bersunat. Tidak sunat, dilahirkan. Silakan Bro Joseph, lanjut silakan. Bro Joseph udah ketawa-ketawa, silakan. Kenzib ya akhi, berbohong, berdusta, man kazzaba alayya muta'ammidan finar. Kata Nabi mau berkata bahwa jikalau ada orang, kenapa kamu garuk-garuk kepala dan memalingkan muka ketika saya menyebutkan hadis Nabimu? Ketahuan ya? Kamu ketahuan ya? Ya, itu gerak-gerik orang. Dengerin. Kamu itu ngarang. Nabimu pernah bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa berdusta atas namaku, maka disediakan tempat duduknya di neraka. Inilah pentingnya oten-oten yang mengerti bagaimana ajaran mereka supaya mereka jangan kebanyakan berdusta. Tapi nggak perlu mendalami ya, karena nggak ada gunanya. Saya kasih tahu nih, saya langsung ada dalilnya bahwa Nabimu itu tidak lahir dalam keadaan dihitan. Nih. Saya langsung dari dalil kamu sendiri ya. Jadi jangan mau ditipu kita. Nih, ini dalil kalian. Saya tidak. Mas. Sebelumnya Udah, saya lagi mau nampilin data, jangan klarifikasi dulu. Bantah kalau saya langsung sudah selesai aja, menampilkan data. Kita buka data, Pak. Benarkah Rasulullah lahir dalam keadaan dihitan? Ini konsultasi syariah.com ya, bukan konsultasi oten.com ya. Ini konsultasi syariah. Yang menjawab ini nanti kita lihat siapa yang menjawab, ada di bawah. Oke, kita lihat. Kita lihat pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad, Nabi kalian itu dilahirkan dalam keadaan sudah dihitan dan diberitakan ini merupakan kekhususan dan kesempurnaan bagi Nabi kita? Jawabannya apa? Baca, hadis-hadis yang berkaitan masalah ini memang banyak tetapi semuanya lemah. Ya, di antaranya hadis An-Nasa ibni Malik qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karamati Allah, ini yang dibawa juga dalilnya sama si Yusuf PA sama gua. Ini hadis lemah ini dibawa. Min karamati Allah an wulidtu mahtuna walam yara ahad sawati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah termasuk bagian karomahku dari Allah, aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan. Baca keterangan, kita baca ya pelan-pelan ya. Oten kalau baca pelan-pelan dong, kami ini yang kebiasaan buta huruf, otaknya terlalu lemot merespon walaupun dalam bahasa Indonesia. Oke. Keterangan, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Saghir dan Al-Awsat. Di dalamnya ada Sufyan ibn al-Fadari, sedangkan dia perawi yang tertuduh dusta. Baca.
Demikian juga hadis-hadis yang semakna semuanya lemah. Ini pendapat Imam Az-Zahabi dalam talkisnya yang berkata, kami tidak mengetahui keabsahan hadis tersebut. Bagaimana mungkin dapat dikatakan mutawatir? Nah, baca. Adapun perkataan bahwa hal tersebut merupakan kekhususan Rasulullah, maka tidak benar. Kenapa? Nih, Oten, jangan mau ditipu ya. Kalau katanya Nabi lahir dalam keadaan dihitan dianggap keistimewaan, kalian ketawain. Kenapa? Kenapa harus ketawa? Joseph baca di sini. Bahkan hal ini terbukti adanya beberapa kelahiran bayi dalam keadaan dihitan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Dikatakan apa? Karena tidak ada keterangan yang sah. Kenapa? Karena begini, dikatakan bahwa, saya kasih cerita ya, ini sahih. Salah satu sahabat Nabi pernah mengatakan bahwa di zamannya mereka ada seorang yang lahir dalam keadaan dikhitan dan para sahabat Nabi itu menganggap dia adalah Dajjal. Ngerti ya? Jadi bayi dalam keadaan dikhitan oleh para sahabat Nabi itu dikatakan sebagai Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Pasti Jadi kalau banget. Rasulullah dikatakan lahir dalam keadaan dikhitan, itu menyamakan Rasul dengan Dajjal loh. Iya. Siap. Hmm. Saya tidak akan mencela dengan Anda mencela Rasulullah. Tidak Saya akan tidak mencela dengan- loh Mas. Di bagaimana saya mencela? Itu dalil kok dibilang mencela? Hah? Subhanallah. Sepertinya Pak, Anda ini disuruh jawab Pak. Coba argumentasi apa yang sudah data yang ditunjukkan Joseph. Tunjukkan data pembanding untuk argumentasi Pak. Bukan bilang yang lain-lain Pak. Udah Pak, pencet tombol lari aja Pak kalau nggak kuat Pak. Kalau imannya sedikit tergoncang, pencet tombol lari aja Pak ya. Anda. Oke, silakan. Mungkin Anda bisa baca ini ya. Silakan baca dan pembandingkan itu semua. Wa ulida Kami sallallahu menghargai alaihi Anda wasallam ketika Joseph menyampaikan. biyadihi- Tunjukkan datanya Pak. biyadihi inayah. Tunjukkan data bukanya, buka kameranya. Siap. Silakan. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan biyadihil inayah mahkulan bikuhlil hidayah. Fa asraqa bi bahaihil fada wa tala'la al kaunuh min nurihi wa adha. Wa dakhala fi aqdi bai'atihi man baqiya minal khalaiq. Rasulullah itu memang dilahirkan mahtunan biyadihil inayah. Perlu diterangkan ini. Nah, kayaknya Mas tadi sangat ngerti banget dalam bahasa Arab ya. Mahtunan biyadihil inayah. Nah, dilahirkan dalam keadaan bersunat biyadihil inayah dengan kuasa pertolongan Allah. Mahkulan juga mahkulan bikuhlil hidayah. Apa bercela ya? Bercela. Ini apa Bacanya bahasanya? benar mahkulan atau apa? Kau baca yang benar. Coba tampilin yang benar, jangan miring. Ini Baca yang mahkulan. Pakai pulpen Pak. Tunjukkan. Mahkulan bikuhlil hidayah. Apa bercela itu bahasa Indonesianya? Bercela Oke, ya. dengerin. Kamu harusnya jujur ya. Itu kitab karangan siapa? Fa asyaqa bi bahaihil fada. Apa maknanya ya? Karangan siapa? Fa asyaqa maka apa Woi. bersinar ya. Jangan nyerocos. Bibahaihil fada. Karangan siapa? Lihat covernya. Tampilkan jujur. Lihat covernya. Ini di karangan siapa ya? Tunjukkan covernya, cover bukunya. Dekatkan. Ulama mana yang menulis itu? Ini Iya, ulama mana yang menulis kitab itu? ulama. Ganda dong. Ganda. Iya, ulama mana? Coba iya kamu cari kebat-kebet dulu sebelum kamu tampilkan. Kamu harus sudah tahu yang nulis siapa. Ulama mana? Ini karangan Imam siapa ya? Imam siapa? Ayo.
Imam Bushiri kayaknya. Imam Bushiri. Imam Busiri. Oke, saya kunci ya. Lil Imamul Jalil Abdurrahman. Imam Jalil Abdurrahman. Ad-Dibai bukan? Ad-Dibai. Sekarang saya tanya, Ad-Dibai. Imam Jalil Abdurrahman Ad-Dibai ini lahir tahun berapa? Ya saya nggak tahu. Nggak tahu, nggak mau cari tahu ya. Saya kasih tahu ya. Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Al-Zubaidi Al-Syafi'i atau yang dinamakan dengan Ibnu Al-Daibai ini lahir tahun 1461 Masehi. Iya, saya tidak perlu hafal itu. Iya, dengerin. Shh, dengerin. Mau tahu kenapa saya membahas itu? Jangan nipu. Masa mau membahas orang yang lahir di tahun 700, kamu tanyakan orang yang baru lahir di abad ke-15. 7 abad itu baru ada ceritanya. Pakai data yang lebih tua, yang sebanding dengan umur nabimu, atau paling tidak 100 tahun deh saya minta. Saya kasih kortingan tuh. Jangan 7 abad lu kasih ke gue. Jangan nipu ya, gue udah tahu itu. Aduh, ya Allah, subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya doa sama Allah loh supaya bisa dijawab ya. Jangan bohong ya. Subhanallah, At-Tibai subhanallah. itu gurunya Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Ziyad, Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail Mufti Zabid, Al-Imam Al-Hafiz Tahir bin Husain Al-Ahdal. Kenapa? Kamu mau tanya lagi, beliau mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i. Saya tahu itu Majmi' Mawalid Al-Wa'abdiyah itu. Kamu pikir saya nggak tahu? Terlalu dalam dia Wa Bro qala Joseph. fi aqdi bai'atihi man baqiya min al-khalaiq. Nggak usah dibacain lagi, itu kitab baru ada di abad 15. Lu tahu nggak abad 15 itu lagi ngapain kita yang Kristen? Mu'jizat bihumudi nari Faris. Ya. Pak, itu kitab baru ada di abad ke-15, Pak. Abad 15 Masehi. Mau tahu lagi datanya apa? Mau tahu Ya lagi itu Allah, apa? subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lu minta malah tolong Allah deh. mereka- Pak, Malah diajak mereka diskusi, orang-orang Pak, bukan Kristen. berzikir di sini, Pak. Ini kita lagi ajak diskusi, bukan berzikir, Pak. Kalau mau berzikir, Bapak pergi ke pengajian, Pak, di sana. Orang-orang Kristen Diskusi ya, ini, yang Pak. mau mendongkel tentang agama-agama Islam ya. Tidak, Pak, di sini diskusi dialog, Pak. Bukan Bapak mau berzikir, tidak ada yang larang Bapak ke masjid atau ke pengajian. Di sini dialog, Pak, bukan berzikir, Pak. Begini, Bang RK, saya klarifikasi bentar ya. Bang Ijat, saya klarifikasi. Nah. Kenapa terkesan saya mendengkel? Sekarang gini faktanya teman-teman. Kita pakai logika ya Pak ya. Pakai logika ya Ya teman-teman. Allah, Ya, Anda boleh ya ketawa. Allah. Anda boleh sebut nama Allah. Saya tunggu. Dengerin. Ketika Ya berbicara Allah. mengenai dalil itu harusnya yang valid. Sekarang kalau ngomongin nabimu itu kan ada di abad ke-6, abad ke-7, betul nggak? Sekarang kalau ngomongin tentang dalil kitab yang tadi, kitabnya Dibai tadi, ya, kitabnya beliau itu Majmu' Mawalid Wa'adiyah itu baru ada di abad ke-15. Dengerin saya. Itu baru ada di abad ke-15. Nabimu hidup di abad ke-7. Artinya 800 tahun kemudian itu baru ada kitabnya. Pertanyaan saya, valid gak kira-kira? 800 tahun baru ada. Valid gak kira-kira? Selain Saya dari cuma ini minta sih, begini, tampilkan yang lebih tua sebelum abad 15 itu. Ada nggak? Misal, saya korting nih, biasanya sebenarnya kita sih akan saya minta pernah sezaman. ngaji. Pernah ngaji kepada guru saya. Juga diterangkan masalah kulfah itu. Masalah kuluf. Apa kulit di ujung dakar itu memang najis kan? Najis. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika apa namanya? Ketika kita sholat terus datang anak kecil yang sudah agak besar sedikit, sekitar umur Pak, 6 gini aja deh tahun, Pak, 7 kita tahun kayak gitu. ngantuk Pak. Kalau dengerin cerita gini aja bisa nggak langsung to the point? Anda bilang katanya kulub itu najis. Oke, sekarang saya tanya sama Bapak. Saya minta klarifikasi bentar ya Pak ya, biar diskusinya nggak mana-mana. Di surga nanti, betul nggak kita akan kembali seperti keadaan kita semula belum disunat? Betul nggak? Saya Apa? tanya. Di surga nanti kita akan kembali dalam keadaan kita belum disunat.
Ya Saya tanya. disunat seperti kita di dunia. Saya tanya. Sudah di surga ya sudah bersunat. Terus nanti sampean pasti tanya mana dalilnya, mana Al-Qur'annya. Ya Itu enggak, kayak makanya gitu. Anda ngomong kayak gitu harus pakai Memang dalil. orang Kristen kayak gitu. Mana keluarkan dalil datanya ya. Betul. Kayak Itulah kenapa ketika kamu ngomongin orang Kristen, ulamamu itu mengikuti cara orang Kristen beriman. Kalau kami beriman pada fides quaerens intellectum, artinya iman yang mencari pemahaman. Kalau ulamamu seperti Syekh Shalih bin Utsaimin itu mengatakan apa? Istadillah qabla an ta'taqid. Jikalau kamu meyakini sesuatu tanpa dalil, kamu sesat. Kamu mengatakan apa-apa pakai dalil, apa-apa pakai dalil. Wong Allahmu sendiri saja mengatakan orang itu beriman harus dengan dalil akli dan dalil akli. Itu kan kata Ahlussunnah wal Jamaah, betul nggak? Terus Iya. kamu mau nipu, nggak pakai dalil, ya udah jualan obat aja sana pasti laku. Hmm? Ya Allah, Ya Allah, coba kita Bang RK sama saya cuma minta simple. Kalau Bang RK mau sunnah, Dari kalau penjelasan saya Anda itu kayak seperti saking hinanya orang Islam kayak gitu. Loh, Bagi orang-orang yang Pak, kita diskusi Pak, nggak ada hina menghina di sini Pak, diskusi Pak. Udahlah Pak, udahlah Pak, tidur aja Pak ya, tidur aja Pak, tidur aja di bawah ya Pak ya. Iya. Tidur aja di bawah ya Pak ya. Bang RK sama ngantuk saya itu dari tadi, Pak. bukan orang yang suka menghina apa yang sudah hina, Pak. Bapak malah memperjelas dari tadi kami nggak Anda ngomong. kan nanya tadi. Terus setelah saya keluar. Udah Pak, saya ngantuk Pak, saya ngantuk diskusi seperti ini, saya ngantuk beneran Pak. Ya, saya ngantuk. Bapak tidak tunjukkan data yang betul-betul menggigit pertanyaan-pertanyaan kami, tidak ngantuk Pak. Ya, kalau Bapak mau temukan jawaban secara sistematika dengan terkait sunat, Bapak cari Alkitab, buka Alkitab, baca Alkitab, renungkan dan lakukan, sehingga Bapak tahu mana sunat secara simbolis, mana sunat secara hakikat. Enggak. Paham itu Pak. Soalnya Yesus Maaf ya, Pak ya. yang Maaf ya Pak ya. Saya ngantuk dari tadi diskusi kayak gitu Bro Joseph. Saya pengen Saya aja diskusi yang sampai buat tutup kamera, Bang RK, karena saking ngantuknya. Maaf ya. Ada yang jelas mereka itu. udah ngantuk saya nih diskusi kayak gitu. Saya pengen diskusi yang ini. Jangan lupa follow Bang RK, jangan lupa tap layarnya dikit lagi satu